Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan saya Christina Wideningsih dari kelas 11-2 dengan nomor absen 16 akan menjelaskan mengenai sejarah Perang Belanda dengan Inggris. Mengapa perang tersebut dapat terjadi? Apa saja penyebabnya dan gambaran awalnya bagaimana sih? Berikut akan saya jelaskan. Pada saat itu, tepatnya di tahun 1600 sampai 1700-an, banyak orang Belanda dan tentara Belanda menggunakan kata skisse. Apa itu skisse? Skisse itu artinya adalah sialan dan merupakan bahasa dari orang Jerman. Hal itu terjadi karena pada masa itu kebanyakan tentara Belanda adalah tentara asing dengan orang Jerman. Jadi orang-orang Jerman tersebut direkrut sebagai tentara Belanda. Belanda dan Britania Raya atau disebut Inggris merupakan dua kekuatan kolonial terkuat pada masa itu menguasai lautan. Hal itu menyebabkan kericuhan atau terjadi percekcokan antara keduanya. Jadilah perang yang disebut dengan Battle of Texel. Pertempuran ini adalah pertempuran di mana pihak Inggris diperkuat oleh 92 kapal dan 30 kapal api atau fire ships, sedangkan Belanda hanya punya 75 kapal dan 30 kapal api. Hal itu tidak memungkiri bahwa Belanda lebih lemah atau lebih mudah terkalahkan oleh Inggris, karena Belanda merupakan pasukan atau pihak yang sangat terkuat dan terlatih. Dan memang kenyataannya benar, Belanda mengungguli Inggris pada masa itu. Kemudian dengan pertempuran inilah yang menjadi gambaran awal sebagai pertentangan antara dua kekuatan kolonial lampau yang terus bersaing hingga periode atau masa-masa selanjutnya sampai ke penjajahan Indonesia. Kemudian Eropa pada abad ke-16 adalah masa yang penuh perang. Dinasti Habsburg yang mewakili kekuatan Katolik kala itu berperang melawan negara-negara Protestan. Hal ini menjadi gelombang reformasi dalam peradaban barat dengan kekristenan dan menjadi dasar perang antara Inggris dengan Belanda juga. Dalam hal yang lebih spesifik, di negara Belanda ada perang 80 tahun alias perang kemerdekaan yang terjadi antara 17 provinsi melawan Raja Philip II dari Spanyol, yang merupakan penguasa atas Habsburg Belanda pada sebutan untuk wilayah itu. Sementara di negara Inggris yang saat itu dipimpin oleh Ratu Elizabeth I sedang memainkan politik melawan Spanyol juga. Kemudian Elizabeth I ini membangun angkatan laut yang kuat untuk menghadapi pembajakan dan pertempuran di wilayah laut untuk melindungi negaranya sendiri. Karena nasibnya sama-sama melawan Spanyol, Inggris pun memberikan dukungan terhadap Belanda melalui penandatanganan perjanjian non-such dengan provinsi-provinsi di Belanda tersebut. Namun hubungan tersebut berubah ketika Charles pertama berkuasa di Inggris. Ia justru melakukan kesepakatan rahasia dengan Spanyol dan justru ingin melawan Belanda. Hal inilah sangat dipengaruhi oleh persaingan penjajahan dunia menuju dunia baru yang disebut New World. Tujuan utamanya adalah untuk mencari komoditas perdagangan yang salah satunya adalah rempah-rempah. Pada periode berikutnya, dalam perdagangan bebas, mereka mulai menggunakan prinsip-prinsip dalam Ius Gentium atau Law of Nations. Benturan banyak terjadi antara Belanda dengan Inggris, lebih kuat ketika persaingan memperebutkan komoditas perdagangan yang berujung pada pembentukan kongsi dagang atau organisasi dagang. Inggris lebih dahulu mendirikan EIC pada tahun 1600 dan disusul oleh Belanda mendirikan VOC pada tahun 1602. Hal itu menyebabkan terjadinya monopoli antar komoditas rempah-rempah hingga VOC mengambil kontrol mengenai harga dan area rempah-rempah, area yang boleh ditanami di Maluku. Saat inilah terjadi benturan juga dengan organisasi EIC pada tahun 1623 dalam tajuk pembantaian Ambon. Karena pada saat itu terjadi pembantaian dan eksekusi yang dilakukan VOC kepada 20 orang dan 10 orang diantaranya adalah pegawai dari EIC. Perubahan dinamika yang terus terjadi menyebabkan terjadinya perang sipil di Inggris pada tahun 1642 ketika Oliver Cromwell memimpin tentara parlemen melawan Raja Charles. Persaingan dan benturan yang terjadi akhirnya berujung pada keputusan Inggris untuk mengonfrontasi Belanda yang menurut mereka itu adalah bentuk tidak berterima kasih atas bantuan yang diberikan di masa lampau. Celah Anglo-Dutch War yang terjadi dalam 4 tahap. Peperangan Inggris-Belanda ini terjadi pada abad ke-17 dan ke-18 dengan tujuan utamanya adalah memperebutkan kekuasaan atas laut dan jalur perdagangan. Tahap pertama terjadi antara tahun 1652 sampai 1654. Tahap kedua terjadi pada tahun 1665 sampai 1667. Tahap ketiga terjadi pada tahun 1672 sampai 1674 dan tahap keempat pada 1780 sampai 1784. Perang Inggris-Belanda keempat pecah akibat perselisihan antara Britania Raya dan Republik Belanda mengenai legalitas dan aktivitas perdagangan Belanda dengan musuh-musuh Britania.
Perang tahap keempat tersendiri telah terjadi untuk waktu 1 abad, kedua negara menjadi sekutu. Pasca perang tahap keempat ini, beberapa tulis menyebutkan bahwa Inggris dan Belanda telah memasuki era unspoken allies. Pada tahun 1814 terjadi Anglo-Dutch Treaty yang berisi kesepakatan untuk mengembalikan wilayah-wilayah koloni Belanda kepada negara tersebut dengan mengecualikan Cape of Good Hope, Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Inggris juga memberikan Kepulauan Bangka terhadap Belanda sebagai ganti Kochi di India. Perjanjian ini kemudian disempurnakan lagi lewat perjanjian lanjutan di tahun 1824. Situasi dalam tajuk hubungan yang kondusif ini terus terjadi selama Perang Dunia, di mana Inggris dan Belanda menjadi sekutu bersama. Ketika Belanda diduduki oleh Hitler pada tahun 1940, Ratu Belanda Wilhelmina mengungsi ke Inggris dan memimpin pemerintahnya dari sana. Pasca perang, hubungan yang dekat itu terus terjadi hingga saat ini. Dua negara ini sama-sama menganut monarki konstitusional. Angkatan laut kedua negara ini juga menjalin hubungan yang sangat dekat. Beberapa perusahaan besar dunia juga mempunyai pertalian asal dari dua negara ini. Misalnya Royal Dutch Shell, perusahaan minyak dan gas berasal dari dua negara ini. Semoga dengan penjelasan ini dapat membantu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.